hadir pada siang hari ini ya dalam rencananya Bu Bunga akan menyampaikan konferensi pers ya terkait laporan yang sudah disampaikan Bu Bunga di Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024 ya bersama dengan Bu Bunga pada hari ini ada Ibu Ratna Nilo. Hai semuanya, yuk. Dan saya Muhammad Zaki Rabbani selaku kuasa hukum dari Ibu Bunga Zainal. Kepada Ibu Bunga untuk menjelaskan kronologi dugaan tindak pidana penipuan, kami persilakan. Media mulai TV yang sudah sebagai data semuanya. Mungkin saya Agak kuat tak suaranya? Mungkin hari ini saya akan bacakan kronologisnya buat teman-teman. Saya Bunga Zainal jadi korban dugaan tindakan pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh teman dekat saya yang bahkan saya sudah anggap seperti saudara saya sendiri. Dugaan penipuan ini telah saya laporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan terlapor berinisial CD dan suaminya dengan inisial SFS. Para terlapor ini bertempat tinggal di Bali, Denpasar dan mempunyai usaha di bidang catering serta properti. Kronologis dugaan tindak pidana penipuan yang dialami saya yakni sebagai berikut. Perkenalan saya dengan para terlapor dimulai sekitar tahun 2020 bertempat di Bali. Para terlapor ini memang bertempat tinggal di Denpasar, Bali, dan pertemuan saya tersebut menjadikan para terlapor sangat dekat hubungannya dengan saya dan suami saya. Saya dan suami saya yang kemudian sering mengajak para terlapor untuk makan bersama, nongkrong bersama, dan berkegiatan di Bali. Dan kedekatan yang cukup intens menjadikan saya dan para terlapor dianggap sebagai saudara saya sendiri. Kedekatan dan aktivitas intens tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengajak saya berinvestasi pada proyek pengadaan yang saya kemudian menyetujui untuk berinvestasi dengan mengirimkan uang secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024. Investasi tersebut telah dimulai pada tahun 2022. Pada awal pelaksanaan investasi, terlapor selalu membayarkan profit yang disepakati. Karena hal tersebut, saya semakin percaya dan yakin bahwa terlapor ini cukup amanah dalam mengelola uang investasi yang saya berikan. Karena terlapor semakin dekat dan menjadi kepercayaan saya, terlapor kemudian menawarkan investasi proyek pengadaan dengan modal yang sangat besar dan dilakukan secara bertahap. Agar semakin meyakinkan saya, terlapor kemudian mempresentasikan kepada saya terkait keuntungan investasi tersebut dan memberikan purchase order pengadaan barang. Saya semakin yakin, terlebih lagi purchase order tersebut adalah purchase order Copernic yang merupakan salah satu yayasan terbesar di Bali. Saya kemudian setuju atas tawaran terlapor sehingga saya mengirimkan uang investasi kepada terlapor dengan jumlah keseluruhan mencapai 6,2 miliar secara bertahap. Terlapor kemudian meminta saya agar membujuk suami saya untuk turut serta berinvestasi kepada terlapor. Dan berulang-ulang kali terlapor selalu membujuk saya agar saya bisa memastikan suami saya ikut berinvestasi. Dan pada akhirnya suami saya ikut menginvestasikan uangnya kepada terlapor secara bertahap juga. Dan total uang yang diinvestasikan suami saya kepada terlapor kurang lebih sekitar 6,5 miliar rupiah. Kecurigaan kemudian muncul pada bulan Mei 2024, di mana pembayaran profit oleh para terlapor tidak sesuai kesepakatan. Terlapor seringkali menunda pembayaran profit dengan segala dalih dan alasan yang disampaikan pada terlapor, seperti alasan rekening yang terlapor diberikan, seperti alasan rekening yang dibekukan oleh pihak Bank BCA. Selain itu, alasan lain adalah terlapor menyatakan belum ada pembayaran dari pihak Copernic. Hingga pada Juli 2024, profit tidak dibayarkan terlapor sepenuhnya kepada saya. Bersamaan dengan itu, dikejutkan dengan adanya korban-korban lainnya yang memiliki nasib serupa dengan saya. Yaitu korban-korban lain tersebut mengirimkan uang investasi kepada para terlapor, namun
uang yang diinvestasikan tersebut tidak dibayarkan profitnya. Bahkan beberapa korban lainnya menyatakan bahwa terlapor diduga menggunakan kedekatan saya dan juga nama baik saya untuk memberikan uang investasi kepada terlapor. Sehingga beberapa korban lainnya menuntut kerugian kepada saya. Yang sejatinya saya juga adalah korban dari terlapor. Saya kemudian mencari tahu kebenaran proyek investasi yang ditawarkan kepada saya. Ternyata fakta bahwa purchase order Copernic yang ditawarkan para terlapor kepada saya itu diduga kuat adalah palsu. Betapa terkejutnya saya dikarenakan para terlapor sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya. Hal itu yang membuat saya sangat terpukul dan sangat shock. Dua-dua itu sesuai kesepakatan ya Mbak. Artinya ini baru ketahuan bahwa ada tindak pidana itu di tahun 2024 bulan Juli, di mana selain profit saya yang tersendat, juga adanya laporan-laporan dari masyarakat yang memang adalah korban serupa dengan saya. Makanya saya tahu dari 2024 itu para terlapor ini memang sudah melakukan aksinya bahkan dari 2013, tapi selalu lolos gitu. Artinya merasa terjebak dengan adanya mungkin awalnya itu seperti apa sih? Saya sih spesifik investasi di luar saya juga kurang paham ya Mbak, tapi mungkin cara kerjanya mereka adalah menerima investasi uang dari investor lalu ya kayak tutup lubang buka lubang gitu loh Mbak. Pembagian hasilnya seperti apa? Total keseluruhan invest yang masuk ke 6,5 miliar juta atau 15 atau berapa keseluruhan kerugian? Total yang setelah kami hitung kurang lebih hampir 15 miliar itu adalah uang gabungan. Jadi uang gabungan itu ada uang saya pribadi, uang dua perusahaan saya, dan juga uang suami saya. Artinya 15 miliar itu semuanya sudah beralih ke rekening yang terlapor? Iya, rekening terlapor. Nah, pertemuan di tanggal 8 itu terakhir itu kan semuanya? Iya, 8 Agustus kemarin? Iya. Ada kesepakatan apa selain dari pembayaran cicilan atau mungkin ada pengalihan dari mereka? Selain pengalihan aset, mungkin win-win solutionnya ada apa lagi sih pas Dari pertemuan tim terakhir lawyer kemarin? saya mungkin yang lebih. Iya. Jadi memang kita ada upaya-upaya mediasi ya sebelum kita melakukan upaya hukum ya. Jadi ini pasangan suami istri ini mengaku untuk melakukan pembayarannya lewat cicilan. Dan mereka juga memberikan pernyataan tertulis ya saat itu ya dan bersedia untuk melakukan pengalihan aset. Tapi hingga batas waktu yang ditentukan ternyata tidak ada itikat baik dari pasangan suami istri. Kalau boleh tahu komunikasi terakhir kapan? Selain tanggal 8 Komunikasi terakhir seminggu yang lalu lewat WA karena memang domisilinya tidak ada di Jakarta. ada respon? Ya responnya begitu tunggu gitu aja sih. Wait and see, dan kita juga kirim somasi akhirnya sampai batas waktu yang ditentukan juga somasi tidak dijawab. Mungkin dari 2022 pembagian hasil profit tersebut kita ada pembagian persentasi ya, jadi dibayarkannya itu setiap 2 bulan sekali dengan total 6,5% sampai 13% sesuai perjanjian yang dikontrak Mbak. Ada kontrak-kontrak kan bertahap ya, ada beberapa perjanjian itu juga akan kita jadikan bukti dan sudah kita sampaikan juga ke penyidik. Bukti yang sudah kita sampaikan apa aja, termasuk juga kwitansi, cek dan lain sebagainya ya. Itu jadi investasi itu di satu bidang atau ada beberapa? Ada beberapa kerjasamanya, salah satunya Copernic, itu pengadaan Copernic bisa dicek juga, ada ya kalau properti juga, terus ada beberapa proyek properti yang kerjasamanya, terus ada catering juga, jadi dia memang punya catering di Bali dan saya juga perusahaan saya in charge investasi di cateringnya dia. Artinya 15 miliar itu tersebar di beberapa tempat? Iya. Gabungan tapi selama berinvestasi itu sudah ada gabungan sendiri aja mas.
dari hasil Bali. Kalau secara keseluruhan belum ya, maksudnya tapi kalau keuntungan pasti ada ya, kan namanya kita berbisnis kan pasti yang diinginkan ada keuntungan, profit gitu. Cuma kalau saat kemarin terakhir akhirnya sudah banyak orang yang melaporkan kasus ini, disitulah baru dia juga mulai tersendat gitu loh pembayarannya. Bunga, ini tadi ini kan tadi melibatkan uang suami juga. Suami juga ikut karena diajak oleh Mbak Bunga. Apakah dengan adanya kasus itu jadi disalahkan seperti itu ada komunikasi yang kurang baik? Alhamdulillah banget ya, suami saya itu sangat support banget gitu. Dia adalah orang di garda depan saya ya. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga adalah orang yang menjerumuskan dia gitu, dan uang anak-anak saya. Tapi sampai saat ini suami saya nggak pernah sih nyalain saya, dan masih sangat support saya. Uang itu dikumpulkan setelah berapa tahun Mbak mungkin? Itu Mbak udah dari saya, mungkin manajer saya tahu lah saya kerjanya kayak apa gitu. Saya memang kalau di bidang entertain kan saya selalu di bawah naungan manajemen dan juga perusahaan saya. Jadi makanya uang yang hasil kerja saya itu masuk ke perusahaan saya. Lalu mungkin dilakukannya dengan pidana atau perdata? Pidana, penipuan dan penggelapan, karena ada banyak dokumen yang dia palsukan. Salah satunya adalah dokumen perusahaan saya. Terus juga ada pencemaran nama baik saya juga, penggelapan uang perusahaan. Tapi Mbak Bunga tahu nggak sih pada akhirnya bahwa si terlapor ini iming-imingnya kayak bahwa Mbak Bunga tuh ikut awal tahu nggak sih kenal tambahan tapi gitu? Enggak, saya nggak tahu sama sekali Mbak. Makanya pas belakangan mungkin karena banyak yang melapor dan mereka juga tidak dibayarkan hak-haknya gitu. Bahkan ada si terlapor ini membuat direct message itu seolah-olah saya untuk membuat para korban ini percaya gitu kalau itu adalah saya gitu. Artinya menjual nama Mbak itu. Iya. Pak Bunga tadi kan ada penjelasan tentang ada orang yang minta gaji ke Pak Bunga, mungkin ada yang udah dibayarin kita atau gimana kita dari Pak Bunga? Saya juga nggak bisa bayarin karena saya ngerasa saya nggak ngelakuin itu gitu. Karena pada saat itu saya juga ada di Amerika. Saya kaget sekali ketika saya dapat caci makian dari orang-orang lalu meminta ganti rugi. Bahkan terlapor ini menjanjikan sebuah cek senilai 1 miliar yang katanya akan diberikan oleh saya. Makanya beberapa korban juga nagih saya cek yang dijanjikan ini mana gitu. Saya bingung karena saya ngerasa saya nggak pernah menjanjikan atau bekerja sama dengan orang lain gitu selain dengan terlapor ini. Mbak Bunga kan sempat ada teror juga dong dari para korban-korban lain. Iya, seperti yang saya sampaikan, terkuatnya masalah ini karena banyak sekali yang melaporkan kasus ini terhadap saya, kepada saya. Bang, ada dugaan penipuan uang seperti itu dibayar berarti? Pencucian uang itu nanti tergantung pengembangan kasus ya. Karena kasus ini dana-dana ini dipakai kemana, dikirimkan kemana. Jadi nanti biar dari penyidik yang akan melakukan pengembangan kasusnya, maka bisa sampai ke tindak pidana seperti itu. Sementara pelaporannya di penipuan. Karena boleh saya tambahkan juga ada investasi yang menggunakan perusahaan catering saya. Jadi terlapor ini menyalahgunakan posisi dia sebagai direktur utama untuk berinvestasi kepada pihak ketiga, tapi transfernya itu bukan ke rekening perusahaan saya, melainkan ke rekening CV 3 Sri Kandi yang dimana diduga teman dari terlapor ini yang ada di Bali. Jadi mungkin ya saya bisa bilang ini ada dugaan sindikat juga ya, karena banyak sekali transferan yang melibatkan perusahaan-perusahaan orang gitu. Posisi terlapor sendiri ada di mana Mbak? Mungkin tahu nggak?